Lemak perut di bagian bawah itu atau belly fat itu ya, itu tuh gampang banget tuh numpuknya. Tapi ngilanginnya tuh susah banget. Yang paling terakhir, lemak di perut di bagian bawah itu hilangnya. Susah banget dah pokoknya ya. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya, cara kita ngilangin lemak di perut bagian bawah terutama atau belly fat itu. Kuncinya adalah dengan kita melakukan diet atau mengatur pola makan. Tapi teman-teman bingung nih ya kan, kita tuh mulainya dari mana sih? Sama kayak gua dulu nih, ketika gua kadar lemaknya itu 30% gini ya, perutnya buncit, apalagi misalnya mukanya itu jerawatan dan kadar lemaknya tinggi. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing gimana sih langkah-langkahnya untuk kita menghilangkan kadar lemak, terutama belly fat. Gimana cara kita ngatur pola makannya, termasuk juga tahapan-tahapannya. Jadi gue bagi di sini jadi 3 tahapan. Dan gimana cara kita bisa turun terus tuh ya, kadar lemaknya turun terus, dan akhirnya kita bisa turun ke kadar lemak 10% kayak gini, dan kita bener-bener nggak punya lagi tuh ya yang namanya belly fat atau lemak perut di bagian bawah. Langsung aja kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut ngebahas apa sih caranya bang? Gimana sih bang caranya? Gue pokoknya mau ilangin nih sekarang bang. Nah, sebelumnya gue mau bahas dulu kenapa perlu kita membagi jadi 3 tahapan. Nah, mungkin teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lihat kadar lemak di sini, mungkin teman-teman kadar lemaknya itu dari 16%, ya kan? 20% kayak gini, atau kadar lemaknya di atas 25%, atau bahkan 40%, ya kan? Obesitas. Jadi kita yang pertama, kita harus pahamin dulu, dimanapun keadaan kadar lemak kita sekarang berada, ya kan? Mau di 40%, 20% kayak tadi, ya kan? Teman-teman bisa lihat gambar di sini, tubuh akan menghilangkan lemak itu ya, digunakan tuh sebagai energi secara alami. Dia bakalan ngilangin dari dada dulu ya kan, dari bahu, mukanya dulu ya, pipinya dulu ya kan, dari paha ya kan, dari bokong kita, tangan, nah baru deh perut bagian atas, dan juga yang paling terakhir adalah perut bagian bawah atau belly fat itu untuk digunakan sebagai energi nih ya kan. Mau kita jalan, mau kita mencerna protein pun, mau kita kerja, jadi lemak di perut di bagian bawah adalah lemak yang paling terakhir digunakan sebagai energi. Tapi pada saat kita diet nih ya, perut di bagian bawah juga akan ikutan berkurang ya setiap minggunya. Oke, kayak misalnya klien gue ini. Tapi lemak di bagian tubuh lain itu biasanya akan lebih cepat turunnya. Oke, jadi teman-teman bisa mulai ukur dulu tuh ya lingkar perutnya. Kalau misalnya lingkar perut teman-teman tuh di atas dari 102 cm, menurut International Diabetes Federation ya, itu teman-teman berarti keadaannya udah nggak sehat. Oke, pasti teman-teman pre-diabetes. Teman-teman pokoknya nggak sehat deh ya. Terus juga nggak enak buat dilihatnya tuh, malu, jadinya malu. Nah, jadi untuk kebanyakan orang, termasuk gua, supaya kita bisa menghilangkan belly fat itu atau lemak di bawah perut itu, dan kelihatan six pack abs-nya, kita mencapai dulu nih, dari 30% ini ke kadar lemak 15%. Nah, supaya kita lebih bener-bener tuh ya memastikan belly fat kita atau lemak di perut kita tuh hilang, kita turunin lagi tuh ke kadar lemak 12 ataupun sampai 10% kayak gini. Itu tuh lemak di perut bakalan bener-bener hilang. Nah, cuman teman-teman juga harus paham ya, kalau misalnya kita mau ke kadar lemak 10% kayak gini, dan bener-bener nggak ada lemak di bawah perut itu, kita juga harus pahamin, semakin kita turun kadar lemak, itu bakalan semakin susah. Karena secara alami, tubuh itu melindungi tuh ya sel-sel lemak kita juga, biar kita nggak kelaparan istilahnya. Dimana kita tuh fokus ya, turun dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini. Nah, jadi di tahap pertama ini, tahap dimana ya, semua pemula pasti merasakan ini. Apa yang dirasakan? Biasanya dia rasa laparnya itu masih nggak terlalu tinggi. Ya, masih nggak terlalu lapar ya kan, dia diet, tapi gue nggak ngerasain lapar. Itu yang paling pertama. Ketika diet, dia nggak ngerasain lapar. Yang kedua, resiko ototnya menyusut itu sangat kecil. Karena cadangan lemaknya itu banyak banget ya kan, mau di pipi, mau di dada, mau di paha. Jadi kalau kita ketika turunin kadar lemak itu pasti ototnya tuh nggak bisa nyusut ya, karena banyak banget energi yang dipakai dari cadangan energi yang ada di tubuh kita. Dan yang ketiga, biasanya secara psikologis ya, ini lebih mudah, kita bisa jalanin ya tanpa stres. Nah, jadi di tahap pertama ini, ketika kita pengen dari 30% ke kadar lemak 15% kayak gini, kita cuma butuh perhatiin 2 faktor ini ya. Yang pertama adalah jumlah kalorinya, yang kedua yaitu jumlah proteinnya. Jadi yang pertama-tama kita ngomongin kalorinya dulu nih ya. Karena kita wajib untuk mengkondisikan tubuh kita untuk berada di dalam keadaan defisit kalori atau kalori defisit ya. Ibaratnya dia menggunakan energi lebih banyak dibandingkan dengan kita masukin energi. Kita cukup untuk mengurangi ya di tahap ini ya, tahap pertama ini ya, yang gampang banget ini. Kita cukup untuk mengurangi makanan-makanan ultra processed food. Apa artinya bang? Artinya makanan-makanan karbohidrat yang diolah atau diproses. Yang kita tuh sering jumpai di mana? Di jalanan. Ya, misalnya di gerobak-gerobak tuh ya, gorengan, ya kan, pisang goreng yang banyak-banyak tuh goreng-goreng, ataupun misalnya yang di minimarket, Alfamart atau Indomaret. Kayak
misalnya cookies ini ya kan, terus misalnya kentang-kentang ini ya kan, chips-chips itu, kita cukup stop itu aja supaya bisa mengatur energi yang masuk, supaya nggak kebanyakan energinya yang bikin kita malah apa? Kita malah makin gendut, nggak ada progres setiap minggunya nanti. Karena sesuai juga dijelaskan di studi 2019 ini ya, ada 20 orang dewasa, 20 orang ini disuruh untuk mengkonsumsi hanya makanan ultra processed food ya, makanan yang tinggi kalorinya, karbohidrat dicampur tepung, terus dimasak pakai minyak goreng ya, yang nggak sehat gitu kan ya, dicampur kayak misalnya di gambar ini, selama 2 minggu. Terus mereka setelah makan kayak gitu 2 minggu, ya bebas tuh porsinya ya, makan sampai kenyang ya. 2 minggu selanjutnya mereka ubah tuh, makannya sama sekali nggak ada yang diproses, makannya itu yang alami semua, kayak di gambar ini, makanannya sampai kenyang ya kan. Nah hasilnya ketika makan makanan yang diproses, karbohidrat yang diproses itu, mereka tuh selama 2 minggu itu naik berat lemaknya sebanyak 1 kilo. Setelah 2 minggu itu mereka ubah makanannya ya, makanan itu sama sekali nggak diproses, akhirnya mereka turun tuh sebanyak 1,5 kilo selama 2 minggu. Alasannya apa? Jadi alasannya karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak diproses, setiap harinya orang-orang itu mereka mengalami defisit kalori sebanyak 500 kalori. Itu pentingnya kita mulai cut dulu makanan-makanan yang diproses, karbohidrat olahan yang diproses. Walaupun kita bisa turun ya dengan kalori defisit ini, kita juga jangan lupa faktor yang kedua nih. Jangan sampai kita turun berat badan, tapi yang turun adalah apa? Adalah berat otot. Kita udah turun, bang gua udah turun bang 5 kilo dalam seminggu, ya kan? Itu otot semua yang turun. Yang ada kita jadi apa? Jadi cungkring, nggak bertenaga. Jadi faktor yang kedua, kita wajib untuk memperhatikan asupan protein harian kita. Karena di studi ini ya ada 39 orang dewasa nih ya. Dia dibagi jadi 2 grup. Dimana mereka ini ya, yang grup pertama itu dietnya sama nih, kalorinya sama, tapi dia proteinnya lebih tinggi. Tapi di grup satunya lagi, itu dietnya sama, kalorinya sama, tapi proteinnya nggak sebanyak di grup pertama. Hasilnya apa? Hasilnya di grup pertama itu, dia penurunan kadar lemaknya lebih banyak. Dan ototnya itu nggak menurun. Dibandingin sama grup yang kedua, itu justru malah ototnya nurun, ya kan? Lemaknya juga nggak banyak-banyak juga turunnya. Teman-teman bisa langsung aja cek di studi ini ya, kalau misal teman-teman penasaran. Nah, jadi berapa nih? Ya kan? Konsumsi protein kita bang, harian kita bang. Nah, saran dari gua, yang bagus rekomendasinya adalah yang benar-benar menjaga massa otot, bahkan menaikkan massa otot, yaitu 2-2,5 gram per kilogram berat badan ideal kita. Contohnya misal gua nih, ini gua di foto gua di sini ya. Misalnya gua di sini, gua tingginya 172 cm dan berat ideal gua adalah dengan tinggi segitu adalah 64. Kadar lemak gua di sini udah 15% atau 13%-an. Ya, absnya udah mulai kelihatan. Udah kelihatan bahkan ya. Urat-uratnya juga udah kelihatan. Ya, jadi makin ganteng pokoknya dibandingin sama yang ini ya. Gua kebutuhannya berarti sehari itu minimal 2 dikali dengan berat gua tadi, berat ideal gua tadi 64. Oke, kalau misalnya teman-teman beratnya 120 kilo, ya kan? Jangan dikali langsung 2, kalikanlah dengan berat ideal kita ya, berdasarkan dengan tinggi kita juga. Semakin banyak protein yang kita konsumsi sampai kenyang, itu hasilnya akan semakin efektif, semakin cepat setiap minggunya, dan kita semakin termotivasi. Jadi buat tahapan yang pertama, fokus kedua aja, defisit kalori, ya kan? Kita stop makanan-makanan yang tinggi kalori. Yang kedua, kita naikkan konsumsi protein. Nah, sebelum lanjutnya, gue penasaran nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh kadar lemaknya berapa sih? Coba teman-teman komen di kolom komen, kira-kira kadar lemak teman-teman tuh berapa sekarang, dan targetnya itu pengen ke kadar lemak berapa persen. Teman-teman lihat gambar di sini ya. Ini adalah kumpulan gigolo. Teman-teman bisa lihat nih, nggak pakai baju semua nih ya kan. Ada yang 15%, 10%, ya kan, 20%. Nah, teman-teman pengen ke kadar lemak berapa persen nih? Langsung komen aja di kolom komen. Nah, sekarang saatnya kita bahas tahapan yang kedua, yaitu gimana caranya kita turun dari 15% gini ke kadar lemak 12%. Nah, jadi di tahapan ini teman-teman harus pahami ya. Ketika gua pun juga mencapai ke tahapan ini, ke kadar lemak 12% ini, yang paling pertama kita akan lebih mudah lapar setiap harinya. Kayak gue pengen makan ya kan, lebih mudah lapar. Yang kedua, penurunan kadar lemak kita akan jauh lebih susah, agak lebih lambat progres setiap minggunya. Terus kemungkinan otot kita terkikis itu jadi lebih tinggi karena energinya semakin sedikit. Kalau kita pola latihannya juga terlalu stres ya, terlalu menggunakan ibaratnya heart rate-nya misal terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama setiap hari, itu pasti otot akan digunakan sebagai energi. Oke, makanya kita juga harus hati-hati bikin program latihannya. Nah, jadi di sini tuh biasanya orang-orang stuck tuh ya. Mereka stuck, akhirnya mereka nggak bisa turun lagi kadar lemaknya. Nah, jadi apa sih yang kita harus lakuin ya supaya kita nggak stuck? Jadi ada 2 hal ini yang kita wajib lakuin di tahap yang kedua ini. Jadi yang pertama, kita wajib untuk mulai mengatur ya sumber energi dari karbohidrat ataupun lemak kita. Oke? Jadi setiap kita makan, kita harus membatasi karbohidratnya maksimal ya dalam sehari itu 20-50 gram per hari. Dan juga lemaknya kita batasin juga. Jangan kita tambah-tambahin ya, kita banjirin tuh lemak. Kita banjirin tuh daging kita ya kan, protein kita sama lemak sama minyak. Jangan. Kita secukupnya aja. Dan yang kedua, kita juga konsumsi lemaknya itu yang alami, yang sehat dari daging itu sendiri. Kayak kita nggak perlu tambahin. Kalau kita tambahin nanti malah kalorinya akan susah untuk defisit. Oke? Itu yang pertama. Kita mulai tuh
tuh ya mengukur-ngukur lagi. Ini berapa gram nih? Kita nggak bisa kita langsung ibaratnya makan satu piring aja udah. Ya itu pasti kalorinya atau karbohidratnya lebih dari 50 gram. Dan kita susah untuk defisit atau untuk mencapai kadar lemak 12% kayak gini. Terus juga misalnya sambal-sambal, kecap, ya kan, bumbu-bumbu yang manis-manis, itu kita mulai track juga. Ya kita mulai kurangin juga atau bahkan stop dulu. Karena itu bisa membuat kita susah untuk turunnya lagi. Nah, faktor yang kedua yang kita harus perhatiin, yaitu kita harus menaikkan nih aktivitas harian kita. Di tahap kedua ini ya, supaya kita bisa dalam sebulan dari 15% gini ke kadar lemak 12% gini, kita wajib untuk setiap harinya jalan kaki sebanyak 7.000 langkah setiap harinya. Kita bakalan bisa turun tuh akhirnya ke kadar lemak 12% kayak gini. Nah, ini nih yang terakhir nih ya. Kita sudah sampailah, ya sudah tiba lah, kita udah capek-capek diet segala macam 3 bulanan ya kan. Kita pengen apa? Ke kadar lemak 10% dan lemak di perut kita itu bener-bener yang bagian bawah terutama itu bener-bener hilang kayak gini ya. Bahkan urat-uratnya itu di sekitaran ini ya, bawah-bawah itu udah kelihatan urat-uratnya. Ini udah rendah banget nih kadar lemaknya. Jadi tahapan ketiga ini adalah tahapan di mana gua nggak rekomendasi. Kenapa nggak gue rekomendasi? Karena yang paling pertama, kita bakalan lapar mulu. Lapar, ya kan? Tapi kita bakalan, kalau foto, jadi bagus. Muka juga jauh semakin tirus, ya kan? Lebih berurat, lebih tirus. Terus kita juga bakalan jadi lebih menarik. Karena apa? Karena kita tuh bener-bener apa? Bener-bener shredded. Ibaratnya kering. Kita juga bakalan jadi lebih ringan badannya. Tapi biasanya, kekuatan di gym itu pasti berkurang. Karena lemaknya juga ikutan berkurang. Kita juga kekurangannya ya, kalau misalnya di kadar lemak 10% gini ya, yang lemaknya tuh nggak ada lagi lemak di perut, kita juga pasti nggak bisa makan-makan sembarangan sama sekali. Misalnya keluar sama teman pun diajak minum misalnya ya kan, pesennya apa? Pesennya lemon water ya Pak ya, pesennya air putih doang. Nah itu tuh tahapan ketiga ya. Jadi kadar lemaknya adalah 10% untuk kita benar-benar tidak punya lagi yang namanya lemak perut di bagian bawah. Tapi menurut gua pribadi ya, kesimpulan dari video ini adalah kita harus tanya sama diri kita sendiri, kita tuh maunya ke kadar lemak berapa persen nih, dan tujuan kita mau apa? Tujuan kita mau balas dendam sama mantan misalnya ya kan. Lu misalnya diselingkuhin karena misalnya mantan lu selingkuh sama yang lebih ganteng, sama yang ada six pack-nya. Walaupun duitnya sama-sama banyak nih, tapi dia lebih ganteng. Ya kan, dia lebih ganteng, dia lebih ibaratnya lebih menarik, nggak tahu gua. Atau lu misalnya mau apa? Mau photo shoot, ya lu mau jadi bodybuilder, lu mau jadi fitness influencer, lu mau jualan diri lu di internet. Tanyalah sama diri sendiri, apa alasannya? Atau misalnya kita mau sehat aja, mau keren aja. Yang pertama, kesimpulannya adalah tanya ke diri kita sendiri, apakah ini worth it atau enggak untuk bener-bener ngilangin kadar lemak di perut itu, di bagian bawah terutama. Tapi kalau menurut gua pribadi, kadar lemak yang sehat, yang kita bisa maintain sepanjang tahun adalah kadar lemak 12% sampai 15% kayak gini. Kita nggak usah lagi ya tersiksa lapar-lapar mulu setiap hari, emosian. Ya serius, emosian. Gua aja kalau misalnya pada saat gua kadar lemak itu gua emosian. Nggak bisa gua. Pokoknya orang lain harus ngalah. Karena pasti gua hormonnya nggak stabil karena kita kekurangan lemak. Jadi itu menurut gua kadar lemak yang sehat ya untuk orang-orang yang alami, yang natural, ya bukan bodybuilder yang misalnya pakai steroids gitu ya. Bukan berarti salah ya pakai steroids, tapi biasanya kalau pakai steroids ya pasti lebih mudah untuk ke kadar lemak yang rendah itu. Keuntungannya juga kalau misalnya kita badannya itu 12% sampai 15% kayak gini ya, selain kita bakalan kelihatan lebih menarik, jauh lebih menarik dibandingkan dengan 95% orang ya di dunia ini, oke? Apalagi di Indonesia, kita jadi jauh lebih menarik. Yang kedua, otomatis kita bisa jadi lebih produktif ya, lebih cuan ya, nyari duitnya lebih gampang ya kan. Yang lain sakit dulu, yang lain ada masalah apa dulu, kita langsung kerja, kita langsung cari duit, get the money, get the woman, and get everything. Nggak bercanda. Jadi gitu. Apalagi kalau kita ada ototnya, itu semakin keren lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dibikinin program latihan beban dan juga mau dibikinin juga menu makanan untuk kita turun dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Kayak klien gue ini contohnya, beliau umurnya udah 69 tahun, tapi beliau dari kadar lemak 40% sekarang udah mau ke kadar lemak 15% selama 3 bulan aja. Teman-teman bisa lihat ya, dari bahunya aja udah kelihatan tuh. Ini alami, padahal udah tua umurnya. Teman-teman apalagi teman-teman yang umur 30, 40, bahkan 20 itu pasti bisa juga lebih cepat lagi. Oke? Dan abs udah mulai kelihatan. Tangannya udah berotot tuh, ya kan? Yang awalnya sebelumnya nggak berotot. Gue bakalan juga kasih tahu link-link pembelian di mana yang enak-enak, cara masaknya juga di mana. Pokoknya gue kasih tahu semua yang terbaik buat teman-teman untuk kita mencapai ke kadar lemak 12-15% kayak gini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Nah, jadi yang terakhir, saran dari gue, inget ya, dari semua ini yang paling susah adalah konsisten. Teman-teman jangan misalnya ngambek, ya kan? Baru misalnya dietnya nggak sesuai, habis cheating sama keluarga, sama teman-teman, sama pacar, terus tiba-tiba teman-teman malah nggak diet lagi. Nggak apa-apa kita cheating misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setelah itu kita lanjut lagi. Untuk apa? Untuk jadi lebih baik, untuk menurunkan kadar lemak kita. Jadi segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu teman-teman yang benar-benar pengen menghilangkan kadar lemak dan jadi lebih menarik, lebih produktif, dan juga lebih sehat. Segitu aja video dari gue. Semoga bantu.